Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ishak. Saya mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Program Studi Sosiologi S1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tipologi sosial. Mungkin teman-teman belum tahu tentang tipologi sosial. Apa sih tipologi? Walaupun tahu, apakah bermanfaat bagi kita? Mari kita belajar bareng-bareng. Baik, sebelum saya menjelaskan tipologi sosial, pasti kalian belum tahu tentang apa tipologi itu sendiri. Saya akan menjelaskannya. Tipologi itu sendiri adalah ilmu atau studi tentang tipe-tipe, yaitu sebuah metode pengelompokan dan klasifikasi objek atau fenomena yang berdasarkan karakteristik, ciri-ciri, atau struktur formal yang serupa untuk menjelaskan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tipologi sosial adalah masyarakat memiliki suatu ciri khas yang membedakan dengan masyarakat yang lain, baik dari suku, dari adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Mari kita belajar tipologi sosial dari perspektif klasik menurut tiga tokoh, yaitu Auguste Comte, Ferdinand Tönnies, dan Max Weber. Menurut Auguste Comte, hukum tiga tahap dan positivisme. Hukum tiga tahap, masyarakat berkembang melalui tiga tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Teologis menjelaskan fenomena sosial didasarkan pada kekuatan supranatural. Metafisik, penjelasan fenomena sosial didasarkan pada entitas abstrak atau filosofis. Dan positif, menjelaskan fenomena sosial didasarkan pada observasi empiris dan hukum-hukum ilmiah. Sedangkan positivisme yaitu perspektif yang menyatakan bahwa masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah untuk menemukan prinsip atau hukum yang mengatur tatanan sosial. Nah, kalau menurut Ferdinand Tönnies yaitu ada dua, ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft yaitu ditandai dengan hubungan yang erat dan didasarkan pada kedekatan pribadi. Seperti dalam keluarga, hubungan ini bersifat emosional dan tradisional. Dan juga Gesellschaft yaitu ditandai dengan hubungan yang rasional seperti dalam masyarakat sosial dan kelompok sosial yang lebih luas. Hubungan ini bersifat kontraktual dan didasarkan pada kepentingan individu. Nah, sedangkan menurut Max Weber yaitu ada tindakan sosial, rasionalisasi, etika Protestan, dan kapitalisme. Tindakan sosial itu apa? Menurut Weber, sosiologi harus mempelajari tindakan sosial individu, bukan hanya struktur sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya dan diarahkan kepada orang lain. Rasionalisasi yaitu proses di mana tradisi digantikan oleh perhitungan rasional dalam masyarakat modern. Etika Protestan dan semangat kapitalisme. Weber mengumumkan hubungan antara etika kerja Protestan, khususnya Calvinisme, dengan munculnya kapitalisme. Etika ini mendorong kerja keras, penghematan, dan investasi kembali keuntungan yang menjadi pendorong perkembangan kapitalisme. Gimana? Sudah tahu kan tipologi sosial itu? Nah, kita lanjut kepada masyarakat primitif dan masyarakat agraris. Apa sih itu masyarakat primitif dan masyarakat agraris? Itu dua tipe masyarakat yang sering digunakan untuk menggambarkan tahapan evolusi perbedaan manusia. Nah, perbedaan mendasar di antara keduanya itu terletak pada cara mereka memenuhi kebutuhan hidup, teknologi, dan struktur sosial. Jadi, masyarakat primitif adalah masyarakat pemburu pramu yang nomaden, sementara masyarakat agraris adalah masyarakat petani peternak yang menetap. Nah, pergeseran dari primitif ke agraris dikenal sebagai revolusi Neolitikum yang merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah manusia. Langsung contohnya saja, inilah gambar perbandingan antara masyarakat primitif dan masyarakat agraris. Contoh dari masyarakat primitif yaitu suku Korowai yang mana terletak di pedalaman hutan Papua. Kehidupan mereka masih sangat bergantung pada hutan, menggunakan teknologi sederhana, dan struktur sosialnya masih berbasis kelompok kecil. Sedangkan contoh daripada masyarakat agraris yaitu terletak di Subak, Bali, yang mana masyarakat di situ hidupnya dari pertanian padi, perkebunan, pertanian. Mereka memiliki sistem irigasi yang lebih maju, struktur sosialnya lebih kompleks, dan mobilitas sosial yang sudah ada meskipun terbatas. Oke, kita udah sampai ke pembahasan terakhir, yang mana kita akan membahas tipologi masyarakat tradisional, masyarakat modern, dan masyarakat postmodern. Masyarakat tradisional adalah masyarakat atau tipe masyarakat yang sangat terikat pada tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai warisan leluhur. Kehidupan mereka cenderung statis yang
menolak perubahan. Nilai dan norma berpegang teguh pada adat, norma, kolektif, dan keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun. Loyalitas terhadap keluarga dan komunitas yang sangat kuat. Masyarakat modern muncul sebagai antitesis dari masyarakat tradisional, didorong oleh revolusi industri dan pencerahan. Mereka menekan pada rasionalitas, individualisme, dan kemajuan. Nilai dan norma itu menganut nilai-nilai rasional, individualisme, dan sekularisme. Perubahan dianggap sebagai hal yang positif dan kemajuan, progresifisme. Dan masyarakat postmodern adalah kritik dan pergeseran dari modernisme. Munculnya di akhir abad ke-20, alih-alih satu kebenaran universal. Mereka merayakan keragaman, realistisme, dan skeptisme sebagai narasi besar. Seperti sains sebagai satu-satunya kebenaran. Nilai dan normanya bersifat pluralistik dan relatif. Tidak ada satu nilai ataupun ideologi yang dominan. Gaya hidup dan identitasnya sangat beragam, seringkali bersikap personal dan konsumtif. Contoh dari masyarakat tradisional yaitu suku Tengger yang ada di Jawa Timur. Suku Tengger itu terkenal dari adat dan tradisinya yang sangat kuat. Dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 2, itu Marwati Dijonegoro dan Nugroho Nutrisadisanto 1984-162. Salah satu ciri suku Tengger adalah kuatnya tradisi adat yang mereka pegang. Upacara Kasada merupakan salah satu tradisi yang sangat terkenal di kalangan suku ini. Dalam upacara ini, mereka memberikan persembahan kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan masyarakatnya masih sangat bergantung pada pertanian, hubungan kekeberatan yang kuat, dan adat istiadat. Untuk tipologi modern yaitu contohnya adalah kota-kota industri dan pusat pemerintahan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Di situ ekonomi didominasi oleh industri, birokrasi, dan layanan formal. Kehidupan sosialnya lebih terorganisir dengan fokus pada efisiensi dan kemajuan. Dan contoh lokasi untuk tipologi postmodern yaitu kawasan perkotaan yang sangat terhubung dengan teknologi dan informasi global, seperti pusat bisnis di Jakarta Selatan, atau kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi kreatif. Tempat ini mencerminkan masyarakat digital di mana interaksi sosial lebih cair melalui jaringan dan terdapat pluralisme budaya serta ekspresi bebas, seperti yang terlihat pada perkembangan budaya pop dan komunitas digital. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila di video ini saya salah menjelaskan. Dari saya sendiri mohon maaf dan terima kasih telah melihat video saya. Jangan lupa beri saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.